وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir dan kita sudah menyelesaikan doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hadis 1081. Kita lanjutkan 1080. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alam tarau, tidakkah kalian melihat ilal insan kepada manusia idza mata, apabila dia mati, syakhasa basaruhu, matanya melirik, maksudnya melirik ke atas. Fadzaka, maka itu adalah hina, ketika yatba'u basaruhu, penglihatannya mengikuti nafsahu, nyawanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kita nanti akan bisa melihat nyawa kita masing-masing. Tapi ini terjadi ketika kita sudah dicabut nyawanya oleh para malaikat. Saat itulah mata kita bisa melihat nyawa melayang. Maka yang dimaksud nafsahu di sini adalah roh atau nyawa. Dan memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah roh itu sama dengan nafsun? Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak sama. Yang mengatakan sama dalilnya hadis ini. Nafsahu ay ruhahu. Nafsunya maksudnya rohnya. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran dari sisi fikih bahwa orang mati karena dia matanya melirik ke atas, maka kalau sudah selesai kematiannya betul-betul disunahkan untuk atau disyariatkan untuk ditutupkan matanya. Karena kalau tidak ditutupkan matanya, ini membuat orang pada ketakutan melihat kondisi tersebut. Nah, tapi ditunggu dulu sampai selesai kematian. Kalau sudah proses pencabutan nyawa selesai, dengan tanda dia sudah tidak bergerak sama sekali, sudah dingin badannya, nah saat itulah baru ditutupkan matanya. Karena kalau sedang proses dia melihat ke atas, belum selesai nyawanya dicabut, kemudian dipaksakan untuk ditutup, ini merasa kesakitan mayitnya. Ini seperti seolah-olah kita menyembelih hewan kurban, dia masih bergerak-gerak, sudah langsung dikuliti kulitnya. Nah, ini enggak sopan kepada hewan kurban. Dolim namanya. 83. Alam taro, tidakkah kalian melihat? Maqala rabbukum, maksudnya tidakkah kalian mengetahui? Maqala rabbukum, apa yang diucapkan oleh pemelihara kalian? Qala Allah mengatakan, ma an'amtu, tidaklah aku memberikan nikmat ala ibadi kepada hamba-hambaku, min nikmatin, dari satu nikmat, illa asbaha, kecuali masuk waktu pagi, fariqum minhum, sebagian dari mereka, biha kafirin, menjadi kafir terhadapnya. Asbaha ini tidak harus diartikan pagi ya. Asbaha menjadi gitu aja boleh. Asbaha fariqun, menjadilah sekelompok, minhum dari mereka, biha kafirin, kafir terhadap nikmat tadi. Yaquluna, yaitu mereka mengatakan, al-kawakib, bintang-bintang, wabil kawakib, dan dengan sebab bintang-bintang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini maksudnya, ketika Allah menurunkan nikmat berupa hujan, maka ada orang yang beriman kepada Allah, ada orang yang beriman kepada bintang. Yang mengatakan, ini hujan karena karunia Allah. Nah, ini berarti iman kepada Allah. Yang mengatakan, bil kawakib, ini hujan karena bintang-bintang. Nah, itu berarti iman kepada bintang. Dengan kata lain, kafir kepada Allah. Sehingga kalimat seperti ini tidak boleh diucapkan. Kalau kita mengatakan ini hujan karena bintang, dengan meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang, bukan Allah, nah, di sini syirik seperti ini. Ini sudah menjadi apa? Musyrik. Tetapi kalau yang kita maksud adalah, biasanya kalau muncul bintang ini, turun hujan seperti ini. Tapi kita tetap meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Nah, perkataan seperti ini tidak sampai kepada haram, tapi hukumnya adalah makruh.
Karena seolah-olah kita mengingat bintangnya, tidak mengingat kepada Allah yang menciptakannya. Ini seperti orang yang sakit, dia teringat langsung kepada obat tanpa teringat kepada Allah. Nah, seperti ini tidak baik. Meskipun dia tahu bahwasanya yang bisa menyembuhkan adalah Allah, bukan obat. Tapi ingatan dia langsung kepada obat, tanpa ingat sama sekali kepada Allah. Nah, ini satu kekurangan untuk seorang muslim. Karena itu ketika turun hujan, disunahkan kita untuk membaca doa. Allahumma shayyiban nafi'a. Demikian juga disunahkan untuk kita mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna, kami telah diberi hujan bifadlillah, dengan sebab karunia Allah, wa rahmatih, dan dengan sebab rahmat Allah. Nah, orang yang mengatakan seperti itu adalah mukminun bi, berarti iman kepada Allah, kafir kepada bintang. Tetapi orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu, maka dia kafir kepadaku, maksudnya kafir terhadap nikmat Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 84. Alam ta'lam, tidakkah kalian tahu, malaqiya, apa yang dijumpai oleh sahibu Bani Israel, sahabatnya Bani Israel, maksudnya salah satu dari Bani Israel. Kanu adalah mereka Bani Israel, idza apabila asabahum mengenai mereka al-baulu kencing, qata'u mereka potong ma asabahul baulu, apa yang telah mengenainya kencing itu, minhum dari mereka. Fanahahum, maka sahib Bani Israel tadi melarang mereka, andalika, dari memotong tersebut. Fa'udhiba, maka dia pun disiksa fi qabrihi, di dalam kuburannya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi Bani Israel dulu memiliki syariat, kalau baju terkena kencing, maka bajunya tidak cukup dicuci, tapi harus dipotong. Nah, ini susah nih. Peci terkena kencingnya ada, nah, dipotong, yang bagian kencingnya buang. Jadi bajunya sering bolong-bolong gara-gara seperti ini. Nah, ada salah satu Bani Israel kemudian mengatakan, nggak usah dipotong-potong, udah dicuci saja. Nah, ini berarti melanggar syariat yang ada pada mereka. Akhirnya ketika masuk kuburan, dia mati, maksudnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah Allah kemudian memberikan syariat kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW, syariat yang lebih ringan. Kita terkena najis, cukup dicuci dengan air, selesai. Tidak harus dipotong. Karena itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang mudah sekali. Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa. Juga ini doa dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban-beban sebagaimana Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Ini surat Al-Baqarah ayat terakhir, ayat 256. Nah, contoh bebannya kayak ini tadi. Kena kencing harus dipotong. Saya nggak tahu ya ini, apakah yang dipotong ini hanya baju saja, atau pakaian juga termasuk, apa badan juga termasuk. Kalau badan termasuk lebih ngeri lagi. Kulitnya yang dipotong, ngeri kan? Telinganya kena kencing, telinganya dipotong. Tapi wallahu alam, tampaknya bukan itu yang dimaksud. Tampaknya hanya pakaian saja. Meskipun di sini kata-katanya minhum, nah, dari mereka itu bisa jadi yaitu bagian tubuhnya. Wallahu alam. 85. Alaysa, bukankah qad makatha, dia telah tinggal, hada, orang ini, yaitu orang yang mati kedua, ba'dahu, setelah dia maksudnya setelah temannya yang lebih mati duluan, sanatan, selama 1 tahun, fa'adraka ramadhana, lalu dia mendapati bulan Ramadan, fasamahu, lalu dia puasa Ramadan, wa shalla kada wa kada, dan dia telah melakukan salat sekian-sekian, sajdatan, ruku, sekian-sekian rakaat, fis sanati, dalam 1 tahun, falama, maka sungguh apa-apa yang bainahuma, di antara dua orang tadi, ab'adu, lebih jauh, mimma, daripada bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini hadis mungkin susah dipaham kecuali kita mengetahui sababul wurud.
Istilah sababul wurud sudah sering dengar gitu. Sebab munculnya hadis sababul wurud. Ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu mati duluan, yang satu mati belakangan. Yang mati duluan ini mati syahid. Yang mati belakangan ini mati biasa di atas tempat tidur. Kemudian sahabat Nabi yang lain bermimpi bahwasanya dua orang ini sahabat Nabi yang sudah mati sama-sama masuk surga. Tapi yang mati syahid derajatnya bawah, sementara yang mati biasa ini derajatnya lebih tinggi dalam surga. Maka yang mimpi tadi merasa aneh. Loh, ini kok yang mati syahid malah di bawahnya yang mati belakangan. Bagaimana ini? Maka akhirnya mereka ribut sesama mereka. Ini gimana? Nah, sampai berita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan tidak perlu ditakjubi seperti itu. Beliau mengatakan, bukankah orang yang mati biasa ini masih hidup selama 1 tahun setelah temannya yang mati syahid tadi? Nah, selama 1 tahun itu dia sudah mengamalkan apa saja? Ramadan dia mengamalkan. Kemudian selama 1 tahun sholat berapa rakaat itu? Kalau hanya dihitung sholat fardu saja, berarti satu hari berapa itu, Pak? 17 ya. Nah, dikalikan saja. Satu hari kali 1 tahun. Apa 17 kali 1 tahun? 360 hari. Belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Kalau dihitung banyak sekali. Nah, maka kata Nabi SAW, amal-amal yang dia lakukan setelah temannya mati syahid tadi, ini kalau dihitung sangat tinggi sekali derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita ambil pelajaran dari hadis ini. Selama kita masih diberi usia oleh Allah, marilah gunakan sebaik-baiknya untuk amal-amal kebajikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Mudah-mudahan semua kita dibaguskan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 86. Ama ketahuilah, inna ibnaka sesungguhnya putramu hadza ini la yajni, tidaklah dia berbuat kriminal alaika, kemudian kamu tanggung, wala tajni, dan tidaklah kamu berbuat kriminal alaihi, kemudian dia tanggung. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini juga ada sababul wurudnya. Abu Rimsah sahabat Nabi SAW, dia membawa seorang anak kecil laki-laki. Maka ditanya oleh Nabi, ini siapa? Dia mengatakan, anak saya. Maka Nabi bertanya lagi, demi Allah, sungguh itu anakmu? Maka Abu Rimsah mengatakan, demi Allah, dan saya bersaksi, saya menyaksikan kepada engkau bahwa ini putra saya. Maka Rasulullah tersenyum karena melihat betapa miripnya anak ini dengan bapaknya, yaitu Abu Rimsah. Nah, kemudian beliau mengatakan, anakmu ini, kalau dia berbuat kriminal, kamu tidak nang. Sebaliknya kalau kamu berbuat kriminal, dia juga tidak nang. Maksudnya Nabi adalah menghapus adat jahiliyah. Adat jahiliyah, kalau ada seorang anak membunuh seseorang, maka keluarga korban ini akan membunuh si pembunuh tadi, plus juga bapaknya. Atau kalau yang membunuh tadi lari minggat misalnya, maka yang jadikan tumbal adalah bapaknya si pembunuh tadi. Hai bapak, anakmu membunuh keluarga kami, sekarang dia lari, maka kamu jadi tumbalnya. Nah, kata Nabi tidak boleh seperti itu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan ini ayat diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran sampai 4 kali. Dan tidaklah menanggung seorang yang melakukan dosa, dosanya orang yang lain. Ini pada surat Al-An'am, surat Al-Isra, surat Fatir, dan surat Az-Zumar. 87. Ama ketahuilah, innaka sesungguhnya engkau, lau qulta seandainya kau berkata, hina amsayta, ketika masuk waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati, yang sempurna, min syarri, dari keburukan, ma khalaqa, apa saja yang Allah ciptakan, maka lam tadurraka, dia tidak akan memudarati kamu. Dia maksudnya kala jengking. Hadis ini juga ada sababul wurudnya. Seorang sahabat Nabi bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi malam gak bisa tidur gara-gara tersengat kala jengking. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu masuk sore membaca wirid ini, tersengat kala jengking tidak akan memudarati.
Jadi sengatnya mungkin akan kena, tapi tidak akan mudarat. Tetap bisa tidur nyaman. Nah, maka wirid ini sangat penting untuk kita baca setiap sore, supaya malamnya kita mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Selain dibaca ketika sore hari, wirid ini juga dibaca pada saat kita safar kemudian singgah di suatu tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nazala ahadukum manzilan." Kalau seseorang singgah di suatu tempat, lalu hendaklah dia mengucapkan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Maka tidak akan memadharatinya sesuatu apapun juga sampai dia pergi dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Termasuk panjenengan berada di masjid ini. Dari rumah menuju ke masjid ini. Nah, ini termasuk nazala manzilan. Baca wirid ini. Sehingga sampai pulang tidak ada masalah. Termasuk saya juga musafir dari Solo ke sini. Nah, sampai di sini singgah beberapa saat. Ini membaca wirid ini supaya tidak termadarati oleh apapun juga di sini. 88. Ama ketahuilah, innaka sesungguhnya engkau, laulam tu'tihi, kalau tidak memberi kepadanya, yaitu anak, syai'an sesuatu, kutiba dicatat alaiki atas kamu, kadzbatun satu kedustaan. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seorang wanita sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki mestinya ini ya. Mohon maaf. Bukan bukan sahabat perempuan, tapi mestinya laki-laki. Coba saya cek lagi ya. Dia memanggil anaknya untuk memberi sesuatu. Maka ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu panggil anakmu untuk kamu kasih sesuatu. Apa yang ingin kamu berikan? Maka orang itu mengatakan, saya ingin memberikan kurma ya Rasulullah. Akhirnya dikasih kurma. Nah, ini seorang sahabat perempuan, betul ya. Jadi seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amir dipanggil oleh ibunya pada suatu hari. Rasulullah saat itu duduk di rumah beliau, di rumahnya Abdullah bin Amir ini. Maka ibunya mengatakan, "Ha, kesini nak. Ha, ta'al, u'tika. Kesini sini, saya kasih." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma arati an tu'tiyahu, an tu'tihi?" Apa yang ingin kamu berikan untuk anak itu? Maka dia menjawab, "U'tihi tamran." Saya ingin memberikan kepadanya kurma. Maka Rasul bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya kalau kamu tidak memberikan kepadanya sesuatu, maka dicatat bagimu satu dusta." Jadi seorang ibu ngomong kepada anaknya, "Sini, sini, sini." Padahal maksudnya apa? Supaya mandi. Tapi ibunya mengatakan, "Nih, saya kasih sesuatu." Padahal tangannya kosong, nggak bawa apa. Anaknya akhirnya mau datang, kemudian dimandikan. Padahal dia mengharapkan ada sesuatu karena diberitahu mau dikasih. Nah, ini seperti ini dusta dan dosa. Tidak boleh. Dan ini seperti ini mendidik anak untuk dusta. Karena anaknya mengetahui, oh ibu saya dusta. Akhirnya terbekas pada pikirannya. Nanti ketika dewasa dia juga akan dusta seperti itu. Bapaknya juga begitu. Kalau mengatakan sesuatu ingin memberikan, memberikan betul-betul memberikan. Kecuali kalau memang yang dimaksud oleh ucapan Bapak bukan memberikan, tetapi misalnya kalimat yang lain nih. Tapi kalau kalimatnya memberikan, saya akan beri kepada kamu, nah, maka harus diberikan betul-betul sesuatu yang dia janjikan. Ini hadis derajatnya hasan. Ini mestinya wallahu a'lam tu'tihi. Tu'tinya panjang. Kalau tu'ti ini kan untuk laki-laki ini. Wallahu a'lam. Maka ini saya cek lagi nanti ya. Kenapa kok tu'ti, kok bukan tu'ti? Wallahu a'lam. Secara bahasa menurut saya tidak benar. 89. Ama ketahuilah, innaha sesungguhnya satakunu akan ada lakum bagi kalian al-anmatu permadani. Hadis riwayat Qaf muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya.
Jabir ditanya oleh Nabi SAW, wahai Jabir, apakah kamu di rumah punya permadani? Maka Jabir menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin punya permadani orang-orang seperti kita? Maksudnya orang-orang miskin. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya akan ada bagi kalian permadani. Akhirnya Rasulullah wafat. Kemudian Jabir semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Maka istrinya membeli permadani, dipasang di rumahnya. Maka Jabir teringat hadis ini. Maka akhirnya Jabir mengatakan, ini singkirkan saja nih. Nggak usah ada permadani di rumah kita. Maka istrinya mengatakan, bukankah Rasulullah sudah bersabda bahwasanya akan ada bagi kita permadani? Ya berarti ini sesuai sabda Nabi. Maka nggak usah dipindah. Akhirnya diberikan oleh Jabir. Maka permadani di dalam rumah kita nggak ada masalah. Boleh. Permadani termasuk suatu tikar yang bagus untuk orang-orang kaya biasanya. Yang biasanya pinggirnya itu ada juntayan-juntayannya itu. Nah, itu namanya permadani. Jadi bukan hanya sekedar tikar biasa untuk orang miskin, tidak. Tapi ini permadani yang bagus. Tidak ada masalah. Yang penting kita tidak melalaikan kewajiban terhadap agama kita. Imam Malik rahimahullah terkenal bajunya bagus-bagus. Mengajar pakai peci yang bagus, sorban pastinya, bukan peci. Pakai gamis yang bagus, bukan yang murahan atau yang biasa. Pakai parfum yang paling wangi, itu Imam Malik rahimahullah. Tapi beliau seperti itu tidak karena cinta kepada dunia, tapi semata-mata karena memuliakan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menyampaikan hadis Nabi ini sesuatu yang mulia, maka beliau siap-siap dengan baju yang bagus, dengan parfum yang wangi, dengan sorban yang mahal. Nah, maka seperti ini nggak ada masalah. Yang penting tidak masuk cinta dunia ke dalam hati kita. Itu yang disebut zuhud adalah ketika hati kita tidak cinta kepada dunia. Meskipun harta di tangan banyak, tetapi hati tidak termasuki oleh cinta duit tadi. Meskipun bajunya bagus, tetapi hati tidak mencintai baju yang bagus tadi. Nah, itu berarti zuhud. Tidak ada masalah seperti ini. Tapi kalau kita khawatir cinta kepada dunia, maka tidak usah beli yang bagus-bagus, yang biasa saja. 90. Ama ketahuilah, innahu sesungguhnya, la in halafa, kalau dia itu bersumpah, ala malihi, terhadap hartanya, yaitu hartanya orang lain. Liyakulahu, supaya dia mencaplok harta tadi. Zulman, secara zalim. La yalqayannallaha, sungguh betul-betul dia akan berjumpa dengan Allah, yaitu besok di hari kiamat. Wa huwa anhu, sementara Allah itu dari orang tersebut mu'ridun, berpaling. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ada sababul wurudnya. Ada dua orang sahabat Nabi SAW, satunya orang Hadrami dari Hadramaut, satunya orang Kindi dari Kindah, rebutan harta. Akhirnya salah satunya dimenangkan oleh Nabi SAW karena dia memiliki bukti. Padahal sebenarnya yang punya hak adalah orang lain tadi. Jadi buktinya mungkin dipalsukan oleh dia. Akhirnya karena dia mempunyai bukti atau dia berani bersumpah bahwa itu milik dia, dimenangkan oleh Nabi SAW. Tapi ketika keduanya sudah pergi seperti itu, maka Rasulullah berkomentar, sesungguhnya kalau dia tadi bersumpah, dia dengan sumpah ya, kalau dia bersumpah untuk memakan hartanya orang lain secara zalim, maka besok dia jumpa dengan Allah, Allah akan berpaling dari dia. Maka dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, sumpah atas nama Allah padahal isinya bohong adalah termasuk dosa besar. Karena diancam Allah berpaling dari dia. Allah tidak akan menggubris dia. Itu berarti Allah murka kepada dia. Dan ini tanda dosa besar. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang hakim kalau memutuskan kepada A, memenangkan kepada A, ini bukan berarti mengubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, tidak. Yang haram tetap haram, halal tetap halal. Misalnya nih, A merebut hartanya B. B tidak bisa menyampaikan alasan, A bisa menyampaikan alasan. Akhirnya A dimenangkan oleh hakim. Karena dia melihat dia punya bukti atau punya saksi atau punya alasan sehingga dimenangkan. Padahal dia bohong. Nah, hukumnya hakim yang memenangkan kepada B ini tidak menyebabkan berarti betul-betul itu hak milik dia menjadi halal untuk dia. Enggak. Ini barang milik A direbut oleh B dengan sumpah yang dusta, maka ini tetap faktanya dia miliki, tetapi dosa tetap dosa. Maka kaidahnya mengatakan hukmul hakim
la yughayyiru al-hukm indallah. Hukumnya seorang hakim itu tidak mengubah hukum yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau hukmul hakim la yuhillu haraman. Hukumnya seorang hakim itu tidak menyebabkan halal sesuatu yang asalnya haram. Dia merebut berarti kan haram, tetap haram. Meskipun dimenangkan, tapi haram. Meskipun dia dikalahkan, tapi tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Kita lanjutkan 91. Ama ketahuilah, innahu sesungguhnya lam tahlik, tidaklah binasa al-umamu, umat-umat qablakum, sebelum kalian, hatta waqa'u, sehingga mereka terjerumus fi mithli hada, di dalam semisal hal ini, yaitu apa? Yadribuna al-Qur'an, mereka memukulkan Al-Qur'an, ba'dahu bi ba'din, sebagainya dengan sebagian yang lain, yaitu membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, maka min halalin, apapun yang ada dari yang halal, fa'ahilluhu, maka halalkanlah. Wa ma kana min haramin, apapun yang haram, faharrimu, maka haramkanlah. Wa ma kana min mutasyabih, adapun yang rancu, fa'aminu bihi, maka imanlah kepada ayat tersebut bahwa dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi maksud hadis ini adalah tidak boleh kita menabrak-nabrakkan dalil dengan dalil. Ini ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Nggak ada ayat bertentangan, nggak ada. Kita saja nggak paham sehingga seolah-olah bertentangan. Nggak ada ayat bertentangan. Maka kata Nabi, kalau ayatnya jelas mengatakan halal, halalkan. Kalau ayatnya jelas mengatakan haram, haramkan. Kalau ayatnya tidak jelas, maksudnya tidak jelas untuk kita membaca nggak jelas, nggak paham, maka kembalikan kepada Allah. Pokoknya beriman ini ayat dari Allah. Apa contohnya ayat yang tidak jelas? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Nah, ini kan nggak jelas maksudnya apa ini. Ada sebagian ulama mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Berarti turunnya kitab dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kok bisa begitu tafsirnya? Karena setelahnya Allah mengatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Nah, tetapi ini kan tidak jelas menunjukkan hal tersebut. Nah, maka lebih baik seperti yang disabdakan Nabi tadi. Bagaimana? Wa ma kana min mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih, yang kita tidak paham, yang tidak jelas. Fa'aminu bihi. Maka imanlah dengan ayat tadi bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak usah ditafsiri, tidak usah ditakwili, karena hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Maka hadis ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Ali Imran ayat yang ke-7. Warrasikhuna fil ilm, adapun orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yaquluna amanna bih, mereka mengatakan kami beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Kullun, semuanya, baik ayat yang mutasyabih maupun yang jelas, min indi rabbina, itu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, ini sama dengan ayat ini, Ali Imran ayat 7. 92. Ama ketahuilah innahu, sesungguhnya dia, lau qala, kalau dia mengatakan bismillah, yaitu sebelum makan, lakafakum, sungguh akan mencukupi kalian makanan itu. Fa idza akala, maka apabila makan, maksudnya hendak makan, ahadukum, salah satu kalian, ta'aman, satu makanan, falyakul, hendaklah mengucapkan bismillah. Fa inna siya, kalau dia lupa, ayyakula, untuk mengucapkan bismillah fi awwali, di awal makan, falyakul, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya, yaitu di awalnya makan dan di akhirnya makan.
Hadis ini menunjukkan tiga hal. Pertama, disunnahkan sebelum makan membaca bismillah. Dan ini tidak wajib, tetapi sunnah. Hukumnya sunnah. Seandainya kita sengaja tidak membaca bismillah, tidak dosa. Tetapi tidak mendapatkan pahala. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, bahwasanya bacaan yang warid dari Nabi untuk sebelum makan itu hanya bismillah, tidak pakai ar-Rahmanir Rahim. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan kalau bismillah itu bagus, maka bismillahirrahmanirrahim lebih bagus. Karena kita memuji Allah dengan ar-Rahmanir Rahim. Pendapat yang kedua mengatakan kalau hanya membaca bismillah saja, Nabi membaca bismillah saja, maka tidak usah kita tambah-tambah. Karena bismillah ada tempatnya, bismillahirrahmanirrahim juga ada tempatnya. Nah, dua pendapat ini yang dipilih mana terserah. Saya tidak memaksa antum untuk pilih yang manapun. Tetapi saya sarankan untuk memilih yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Rasulullah bagaimana kalau beliau makan? Mari kita lihat hadisnya. Idza qurriba, apabila didekatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan, qala, Nabi mengatakan Bismillah. Udah, nggak ada Rahman Rahim. Jadi kita Bismillah tok. Sebabnya apa? Sebabnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lebih bagus. Dan hal-hal seperti ini sangat banyak. Misalnya Rasulullah sebelum subuh sholat sunnah 2 rakaat, qobliyah subuh. Rakaatnya pendek. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Seandainya kita membaca surat yang panjang, Al-Jumu'ah sama Al-Munafikun, gimana? Boleh-boleh saja. Tetapi lebih bagus mana? Lebih bagus yang panjang atau yang pendek? Menurut saya, wallahu a'lam bishawab, saya lebih suka yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun saya tidak memaksa, kamu sebelum subuh harus pendek, enggak. Silahkan mau sholat yang panjang untuk mengulang hafalan, para santri biasanya mengulang hafalan dalam sholat sunnah. Nah, sehingga sebelum subuh digunakan untuk mengulang hafalan sekaligus sholat sunnah 2 rakaat. Enggak apa-apa. Tapi kalau saya pilih 2 rakaat yang pendek. Karena Nabi juga pendek. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita lupa membaca bismillah pada saat makan, maka pada saat teringat disunahkan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini menurut para ulama adalah ketika tengah-tengah makan ingatnya. Jadi misalnya makan 1 piring, tinggal 1 sendok. Nah, ini masih berlaku doa ini, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tapi kalau sudah gelegean, sudah rampung selesai semua, baru teringat, ya nggak ada bismillah lagi. Demikian fikihnya para ulama. Jadi ini dibaca pada saat apa? Tengah-tengahnya teringat. Dan ini oleh para ulama dikiaskan dengan amalan yang lain. Wudhu disunahkan sebelum wudhu membaca bismillah. Sebelum wudhu lupa bismillah. Nah, ketika mengusap kepala teringat, tadi belum bismillah. Nah, sama, kita disuruh membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini fikihnya para ulama. Saya tidak mengada-ngada. Dan saya tidak berani berfatwa. Ini hanya sekedar fatwa ulama saya nukil kepada panjenengan. Kalau saya berfatwa sendiri, saya nggak berani. Karena saya bukan ulama. Nah, maka boleh, silahkan kalau sebelum wudhu lupa bismillah, di tengah-tengah wudhu teringat, maka bacalah apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh juga di sini tambahi fi. Bismillahi fi. Nah, kalau fi di sini awwalihi wa akhirih. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa ucapan bismillah sebelum makan menyebabkan kafakum, menyebabkan makanan jadi berkah. Jadi ini ada piring besar. Rasulullah bersama para sahabat makan jamaah. Tiba-tiba ada orang jelundul-jelundul datang ke situ, kemudian dia makan tanpa bismillah. Nah, Rasulullah kemudian menegur. Ini orang kalau dia tadi membaca bismillah cukup. Tapi karena tidak membaca bismillah maka tidak cukup. Jadi merasa lapar semuanya, masih kelaparan. Padahal biasanya cukup. 93. Ama ketahuilah innahu sesungguhnya dia lau qala hina amsa, kalau dia mengatakan ketika masuk sore,
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ma darruhu, tidaklah memadarati dia, ladghu, sengatan, akrabin, kalajengking, hatta yusbiha, sampai masuk subuh. Nah, ini hadis sudah lewat tadi. Nomor berapa tadi, Pak? Nomor 87. Okay. Nah, sehingga hadis ini akan saya hapus untuk edisi berikutnya. Cukup yang ini kalimatnya lebih lengkap, sehingga saya pilih yang ini saja. Baik, kita lanjutkan 94. Ama ketahuilah innahu sesungguhnya la yudriku tidaklah mendapati qaumun suatu kaum ba'dakum setelah kalian sa'akum sa' kalian wala muddakum tidak pula mud kalian. Hadis riwayat Hakim sahih. Saya tidak mendapatkan penjelasan untuk hadis ini dari para ulama. Jadi saya terus terang maksudnya jelasnya gimana saya belum paham. Mungkin yang dimaksud oleh Nabi adalah akan datang suatu zaman di masa kaum itu tidak mendapati sok dan mud yang dipakai di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mud itu adalah satu wadah takaran, satu mud sama dengan dua genggam tangan begini. Kalau satu sok itu 4 begini. Nah, mereka sudah punya wadah-wadah yang kalau kita takar dengan tangan itu segini hasilnya. Nah, maka mud di masa Nabi disebut muddun Nabi, sok di masa Nabi disebut sa'un Nabi. Nah, yang saya paham maksud hadis ini adalah nanti akan datang suatu masa di mana orang-orang tidak mengenali mud yang kita pakai dan sok yang kita pakai. Dan itu terjadi sekarang. Kita orang Indonesia kalau disuruh pakai mud dan sok kita nggak ngerti berapa mudnya Nabi, berapa soknya Nabi. Tapi biasanya dikira-kirakan kan, satu sok sama dengan 2,5 kilo. Tapi hakikatnya berapa, bagaimana? Kita nggak pernah ngerti wadah-wadah mud seperti itu dan sok seperti itu. Ya konon masih tersebar, tapi saya nggak ngerti apakah itu benar atau hanya isu saja. 95. Ama belumkah balaghakum sampai kepada kalian anni bahwasanya aku melaknati man wasama orang yang mentato atau menstempel nih al bahimata binatang fi wajhiha pada wajahnya au darabaha atau memukulnya fi wajhiha pada wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seekor keledai lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keledai ini ternyata di wajahnya ada tanda, dikasih tanda oleh pemiliknya. Dikasih tandanya biasanya pakai besi panas kemudian dicoskan. Cos. Ini sebagai tanda ini adalah milik saya, keledai ini. Nah, oleh Nabi dilarang. Kalau ngasih tanda binatang silahkan, tetapi jangan di wajahnya. Sama dengan memukul orang, tidak boleh apa? Di wajahnya. Memukul budak misalnya, di wajahnya, nggak boleh. Memukul istri di wajahnya, nggak boleh. Jadi nampar istri itu nggak boleh. Nampar istri bolehnya, sing halus. Dilus-lus pipi ini. Tak tampar gue, ya, dari dilus-lus. Marah kan nih? Wah, begitu mau kena pipinya kemudian dilus, nggak apa-apa. Kalau dikeraskan nggak boleh, haram, dosa. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Boleh kita mencos atau memberi tanda binatang tapi bukan di wajahnya. Dalilnya dilakukan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Yasimu ibilas sadaqah. Nah, ini kata kuncinya kurang pas. Anas bin Malik menceritakan, saya berpagi-pagi menuju kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa adik saya Abdullah bin Abi Talhah. Ini bayi lahir, dibawa kepada Nabi. Liyuhannikahu supaya ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawafaitu maka aku berjumpa dengan Nabi, di tangan beliau ada misam. Misam itu adalah alat untuk menstempel atau memberi tanda binatang. Nah, biasanya dengan besi panas tadi. Yasimu ibilas sedekah. Beliau menstempel onta-onta sedekah. Nah, yang saya tahu biasanya pada bagian pantatnya. Bagian pantatnya dioles di besi yang panas begitu nanti akan terbakar sebagian dari bulunya sebagai tanda.
96. Ama tarda, apakah kamu tidak ridha wahai Sayyidina Umar, antakuna bahwasanya ada lahum bagi mereka orang-orang kafir ad-dunya dunia, walana sementara bagi kita al-akhirah adalah mendapatkan akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Sababul wurudnya adalah Nabi pada suatu hari marah sama istri-istrinya sampai beliau menyingkiri mereka selama 1 bulan penuh. Beliau kemudian tinggal di satu masyrubah. Masyrubah itu gudang tempat menyimpan makanan. Nah, kalau sekarang mungkin kayak dapur begini. Ruangan tidak dipakai untuk tidur, tapi untuk masak. Nah, Rasulullah bermalam di situ selama 1 bulan. Maka selama beliau berada di masyrubah tadi, Sayyidina Umar kunjung kepada Nabi SAW untuk menghibur Nabi supaya beliau tidak marah, supaya beliau agak cuer hatinya ketika bertemu dengan Sayyidina Umar. Nah, begitu Sayyidina Umar melihat di ruangan Nabi ternyata tidak ada apa-apa, hanya ada tikar kasar, sehingga ketika Nabi tidur itu pipinya membekas atau lambungnya membekas. Maka Sayyidina Umar nangis bukan main melihat Nabi SAW semiskin itu. Maka Sayyidina Umar ditegur, kenapa kamu menangis wahai Umar? Maka Umar mengatakan, saya melihat Romawi, Persia, orang-orang kaya, raja-raja mereka tidurnya dengan selimut yang empuk, dengan bantal yang empuk, dengan kasur yang empuk. Sementara engkau orang yang paling baik seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan hadis ini. Apa kamu tidak puas kalau kamu dikasih mereka dikasih dunia, tapi kita dikasih akhirat? Jadi Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah berlezat-lezat dengan kenikmatan dunia. Padahal sebenarnya kalau Nabi mau beli kasur empuk sangat gampang sekali, mudah sekali. Tapi nggak pernah beliau lakukan. Beliau dulu miskin, tetapi setelah melakukan peperangan berkali-kali akhirnya ghanimah sangat banyak, maka duit beliau sangat banyak. Tapi duit yang banyak itu hanya diambil sebagian untuk makan saja, sisanya kemudian hakadha wa hakadha. Tidak seperti rata-rata kita. Semakin duitnya banyak, maka semakin kasurnya semakin empuk. Semakin motornya semakin bagus. Mobilnya semakin mewah atau semakin banyak. Ya itu tidak terlarang. Tetapi Rasulullah tidak seperti itu. Itu tidak terlarang, tapi apa? Rasulullah SAW tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah ketika melihat putrinya menghiasi rumahnya dengan tabir yang indah, maka beliau nggak mau masuk. Waktu itu beliau mendatangi rumahnya Fatimah. Kemudian berada di depan pintu tidak jadi masuk. Maka Ali bin Abi Thalib datang. Maka diceritakan oleh Fatimah, Nabi tadi tidak jadi masuk. Maka Ali menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat ala babiha di pintunya Fatimah, sitron, ada tirai mausyian. Nah, mausyian ini apa? Mausyian adalah mangkushan, yang ada ukirannya, mukhattatan, yang bergaris-garis, bi alwanin syatta, dengan warna-warna yang bermacam-macam. Intinya tirai yang indah, bukan tirai yang biasa, tapi tirai indah. Maka Rasulullah mengatakan, mali walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Maka begitu melihat tirai indah, gak jadi masuk. Apakah berarti tirai indah haram? Tidak. Sama dengan tadi ya, anmat tadi, permadani tadi, apakah haram? Tidak haram. Nabi mengatakan, kamu wahai Jabir akan punya anmat. Nabi tidak mengatakan haram, tidak. Tetapi untuk keluarga beliau, beliau menghasung supaya tidak seperti rata-rata orang. Maka Fatimah ketika pasang tirai, beliau nggak mau masuk. Seandainya yang pasang tirai ini bukan Fatimah, maka beliau biasa saja. Tapi yang pasang ini siapa? Fatimah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tursilu bihi ila fulan. Nabi mengatakan, sudah kamu kirim saja tirai yang indah itu kepada fulan, yaitu suatu ahlul bait yang mereka orang-orang miskin. Kamu sedekahkan kepada mereka. Nah, inilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia seperti ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan 97. Ama tidakkah ra'aita, engkau melihat al-aridha, orang yang menghadang, alladzi aradali, yang menghadang kepada saya, qubailu, qubailu, ya. Sebelum ini,
Huwa malakut, dia adalah seorang malaikat, minal malaikah, dari malaikat-malaikat yang ada. Lam yahbid, dia tidak pernah turun ilal ardi ke bumi, qattu, sama sekali, qabla hadhihi lailah, sebelum malam ini tadi. Untuk apa turunnya? Ista'dzana rabbah, dia minta izin kepada pemeliharanya, azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla, ayyusallima alayya, untuk salam kepada saya. Wa yubashshirani, dan memberikan kabar gembira kepada saya, annal Hasan wal Husain, bahwasanya Hasan dan Husain cucu saya, sayyida syababi ahli jannah, adalah tokoh dari pemuda-pemuda ahli surga. Wa anna Fatimah, dan bahwasanya Fatimah sayyidatu nisa'i ahli jannah, tokoh dari wanita-wanita penghuni surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa wahyu dari Allah datangnya kepada Nabi dengan cara yang beraneka ragam. Kadang lewat malaikat Jibril, kadang lewat malaikat biasa yang tidak dikenal namanya seperti ini. Dia minta izin kepada Allah, ya Allah, saya minta izin untuk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya belum pernah turun ke bumi, tolong saya diizinkan ke bumi supaya ketemu dengan Nabi. Nah, kemudian salam memberitahukan wahyu seperti ini. Hadis ini menunjukkan juga bahwa malaikat itu tidak akan turun ke bumi kecuali ista'dzana, mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Pada surat apa? Surat Maryam ayat yang ke-64. Wa ma natanazzalu, dan tidaklah kami malaikat turun illa bi amri rabbik, kecuali dengan perintah pemelihara. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu, turun para malaikat, waruhu, dan malaikat Jibril, fiha, pada malam Lailatul Qadar, bi'izni rabbihim, dengan perintah, izin maksudnya perintah dari pemelihara mereka, min kulli amr, dari setiap urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak diizinkan, enggak akan turun ke bumi. Mereka adalah penduduk-penduduk langit. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa Hasan dan Husain adalah ahli surga. Menunjukkan bahwasanya Fatimah adalah ahli surga. Apa yang harus kita garis bawahi? Hasan, Husain ahli surga, Fatimah ahli surga. Tapi bukan berarti kita disuruh meniru semua yang mereka lakukan secara total. Tidak. Meskipun mereka ahli surga, kalau melakukan kesalahan, jangan diikuti. Apakah Husain ada kesalahan? Ada. Dia memberontak terhadap kepemimpinan yang sah. Waktu itu Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Dia memang orang fasik, katanya sudah mabuk-mabuk dan sebagainya. Tapi kalau orang fasik itu, kefasikannya untuk dirinya sendiri, dan dia sebagai pemimpin yang sah, maka tidak boleh kita memberontak. Karena memberontak terhadap kepemimpinan yang sah, khalifah yang sah, itu hanya membuat runyam masalah umat. Nah, di sini Husain bin Ali adalah ahli surga, tetapi dia melakukan satu apa? Kesalahan. Kesalahannya kenapa? Karena melanggar aturan dari Rasulullah SAW. Ya mungkin beliau salah ijtihad, mungkin saja ya. Menurut beliau ini adalah kondisi di mana saya boleh untuk apa? Untuk melakukan pemberontakan. Ya mungkin beliau punya pemikiran sendiri, tapi bagi kita nggak boleh meniru beliau seperti itu. Ini satu kesalahan. Demikian juga Fatimah. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah minta warisan dari Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau kamu mati, siapa yang mengurusi kamu? Abu Bakar mengatakan, ya anak-anak saya. Kemudian Fatimah mengatakan, bapak saya mati, Rasulullah mati. Kenapa hartanya tidak ada yang diberikan kepada kami? Malah kamu kuasai semuanya. Nah, Abu Bakar menjawab, Rasulullah bersabda, harta saya tidak diwarisi. Harta para nabi nggak ada yang diwarisi. Jadi kalau Nabi wafat, hartanya jadi apa? Jadi hak Baitul Mal, sehingga dimasukkan oleh Sayyidina Abu Bakar dalam Baitul Mal. Saya tidak mengubah hukum Nabi SAW. Ini hukum bapakmu sendiri yang menyuruhkan untuk seperti itu. Saya nggak berani mengubah. Sehingga Fatimah marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Konon sampai akhir hayatnya marah. Tapi pendapat dari guru kami Syekh Utsman Khamis bahwa
sudah terjadi kedamaian antara Fatimah dengan Abu Bakar menjelang kewafatan Fatimah. Nyaris wafat. Nah, pas saat kondisi sakit parah itu, Fatimah dikunjungi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sudah terjadi perdamaian sehingga sudah plong antara keduanya. Yang ini sejarah oleh orang-orang Syiah dianggap tidak benar. Tapi kata guru kami Syekh Utsman Khamis yang benar seperti itu. Sudah terjadi perdamaian antara keduanya. Nah, maka kita ambil pelajaran di sini. Fatimah tetap salah karena Fatimah di sini tidak mengetahui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah disampaikan dia malah menggunakan apa namanya pemikiran nalar tadi. Kalau kamu mati siapa yang mewarisi kamu? Nah, semestinya kalau sudah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah taat kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, dalam hal ini kita tidak bisa meniru kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang ahli surga. Adapun mereka ahli surga kemudian punya kesalahan, ini bukan urusan kita, ini urusannya Allah. Kalau sudah dijamin masuk surga padahal punya kesalahan, berarti kesalahannya sudah dijamin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, memang Aisyah itu istri Nabi dan dia adalah ahli surga. Tapi kita diuji oleh Allah dengan Aisyah. Apakah kita taat kepada Allah atau taat kepada Aisyah? Ini perkataan seorang ulama ketika terjadi perang antara Ali dengan Aisyah. Maka Ali di pihak yang benar, Aisyah istri Nabi di pihak yang salah. Apakah gara-gara dia istri Nabi? Apakah gara-gara dia ahli surga kemudian kita mengikuti 100%? Tidak begitu. Nah, maka pelajaran penting untuk kita, demikian juga ulama-ulama atau kiai-kiai kita, kalau jelas salahnya jangan diikuti. Ngerti bahwasanya ini jelas salah, nggak diikuti. Tapi tetap kita memuliakan. Kenapa? Dia seorang ulama. Mungkin pas salah saja. Kita lanjutkan 98. Ama alimta, apakah kamu tidak mengetahui anil Islam, bahwasanya Islam itu yahdimu menghancurkan maka qablah, apa-apa yaitu dosa-dosa yang ada sebelum masuk Islam. Wa anal hijrata, bahwasanya hijrah itu tahdimu menghancurkan maka qablaha, apa-apa yang sebelum hijrah. Wa anal hajja, dan bahwasanya haji yahdimu menghancurkan maka qablah, apa-apa yang terjadi sebelumnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa 3 amalan ini, 1 masuk Islam, 2 hijrah dari Makkah ke Madinah, atau dari negara kafir ke negara muslim, dan yang ketiga adalah haji. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa, sehingga orang yang melakukannya diampuni dosa-dosanya, sehingga dia menjadi seperti orang yang barusan dilahirkan oleh ibunya. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah hajjan mabrura. Amin ya rabbal alamin. Dan hadis ini ada sababul wurudnya. Amr bin As, dia awalnya tokoh kafir, kemudian Allah berikan hidayah dalam hatinya. Maka ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, datang ke Madinah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam." Maka Rasulullah mengulurkan tangannya, jabat tangan, baiat sama saya. Begitu dia sudah menjulurkan tangannya, tiba-tiba ditarik lagi. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa tanganmu kamu tarik?" Amr mengatakan, "Saya mau masuk Islam tapi dengan syarat dosa-dosa semua saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah mengatakan, "Kamu apa tidak tahu, masuk Islam itu menghancurkan semua dosa, hijrah menghancurkan semua dosa, haji juga menghancurkan semua dosa." Ini kalau hajinya haji yang mabrur tadi. 99. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu, annal malaikata, bahwasanya para malaikat, la tadkhulu, tidak masuk, baitan, satu rumah, fihi suratun, yang di dalamnya ada gambar. Surah maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa. Maka kalau rumah kita ada patungnya, segera dikeluarkan. Karena menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk. Termasuk patung adalah kalau kita punya guling, gulingnya bentuk lele. Ini patung. Karena lele itu termasuk apa? Makhluk bernyawa. Nggak boleh. Kalau pengen gulingnya tetap dipakai, caranya dipotong kepalanya. Jadi lele tanpa apa? Kepala. Boleh. Karena Rasulullah mengatakan kalau sudah dipotong kepalanya berarti sudah tidak ada patung lagi. Maka kalau sudah dipotong kepalanya masih boleh berada di rumah kita. Untuk anak-anak diperbolehkan. Karena anak-anak ini hukumnya khusus. Aisyah punya patung kuda, mainan. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Sehingga boneka-boneka untuk anak nggak apa-apa. Tapi kalau guling yang kita pakai.
bentuknya lele, nggak boleh. Guling lele untuk anak, silahkan. Tapi saya pernah melihat Pak, guling bude, bentuknya lele. Ini saya yakin yang pakai pasti bukan anaknya, ini ibunya ini. Nah, maka sepertinya nggak boleh. Menyebabkan malaikat tidak masuk rumah dia. Wa anna man sana'a suwar, dan bahwasanya orang yang membuat patung-patung yu'adzabu akan disiksa yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Fayuqalu, lalu dikatakan, ahyu, hidupkanlah ma khalaqtum, apa yang kalian ciptakan ini. Ini mestinya tanda pentung ya, bukan tanda tanya. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi orang yang membuat patung makhluk bernyawa atau gambar makhluk bernyawa, maka akan disiksa oleh Allah di neraka dan disuruh untuk menghidupkan patung yang dia gambar atau yang dia buat tersebut. Hadis terakhir 1100. Ama alimta, apakah kamu tidak tahu, annaka, bahwasanya kamu wahai anak, wa malaka, dan harta kamu, min kasbi abika, semuanya dari hasil usaha bapak. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seorang anak lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bapak saya suka ngambil duit saya. Maka ini saya laporkan ini, bapak saya ini suka ngambil duit saya. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Kamu itu milik bapakmu. Kemudian hartamu itu juga dari usaha bapakmu, berarti milik dia. Maka maksudnya Nabi adalah, kamu gak usah lapor kepada saya kalau hartamu diambili bapakmu. Selama kecil itu bapak sudah ngasih duit pada kamu. Nah sekarang kamu sudah dewasa, duitmu banyak, bapakmu sekarang lemah, duitnya sedikit, dia minta duitmu yang dulu sama dengan kamu diberi oleh bapakmu. Jangan minta jangan melaporkan dan jangan minta ganti rugi seperti itu. Tapi tentu saja hadis seperti ini tetap berkaitan dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah mengatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh memadoroti dan tidak boleh saling memadoroti. Jadi kalau kita sebagai bapak dan kita butuh duit dan tahu anak kita punya duit, boleh kita ambil duit anak kita, tapi la dororo, jangan memadoroti. Anak lagi butuh ini, terdesak banget dia, butuhkan duit 1 juta. Sementara kita juga butuh. Nah, maka kalau kita ambil memadoroti, nggak usah diambil. Ya mungkin bisa dikompromikan lah, kebutuhannya ini separuh, berarti 500. Nah, sehingga hadis ini diterapkan oleh para bapak-bapak boleh, tetapi jangan sampai memadoroti terhadap anak kita sendiri, dan anak jangan sampai pelit terhadap bapaknya sendiri, karena sebenarnya nafkah yang sudah dikasihkan oleh bapaknya kepada anak tersebut dari sejak lahir sampai dia dewasa sampai bisa kerja itu tidak bisa dihitung banyaknya. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.